Halo, selamat malam. Saya Handoko Wikniwargo dari Maestro Consulting Coaching dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live. Serajum adalah program yang dilakukan oleh Maestro setiap Senin, Rabu, dan Jumat malam, ya, dan kemudian nanti dipostingkan di YouTube Handoko Maestro sehingga bisa ditonton, bisa jadiin pelajaran, bisa menjadi sumber referensi untuk waktu-waktu yang lebih panjang dan setiap saat dengan leluasa. Program ini merupakan program Corporate Social Responsibility Maestro untuk Indonesia dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Malam hari ini adalah episode ke-264 sejak disiarkan pertama kali pada tanggal 3 April 2020. 264 adalah angka yang tidak pernah terbayangkan oleh saya dan oleh kami tim Maestro karena awalnya dirancang hanya untuk 10 episode, ya. Karena waktu itu berharap pandemi akan segera berakhir, ternyata pandeminya berkepanjangan menjadi hampir 2 tahun. Ya, tetapi saya percaya, Anda juga percaya, semua dari kita percaya bahwa pandemi akan berakhir dan kemudian kita akan mempunyai kehidupan new normal atau next normal yang jauh lebih bagus dibanding sebelumnya. Ya, itu adalah apa? Jadi pada saat ini kita seperti dibersihkan, ya, diminta untuk melakukan perubahan, dan perubahan pada saat kita melakukan perubahan itu dengan tujuan tentu saja semuanya menjadi lebih baik. Malam hari ini materi kita adalah entrepreneur stories, ya. Baik, izinkan saya untuk menggunakan PowerPoint agar supaya bisa memberikan gambaran yang lebih baik kepada Anda. Dan mudah-mudahan acara ini bisa memberikan manfaat yang besar, tidak hanya kepada kita, melainkan kepada lingkungan kita dan siapa saja yang butuh ataupun belum merasakan kebutuhannya. Jadi silakan bagikan bila Anda berkenan, ya, linknya, sehingga dengan demikian Anda semua bisa berbuat kebaikan kepada orang lain. Kita akan coba lihat dengan Serajum. Bentar, saya cek dulu angkanya. Yes. Oke, sudah ada saya di sana. Oh, belum, masih ada. Oh, sudah ada tapi kecil. Segini cukup. Gedein dikit. Oke. Baik, sudah keluar di layar. Baik, teman-teman semua, mari kita segera mulai. Ya, oke. Jalan menuju kesuksesan tidak selalu mudah. Everybody knows. Ya, jalan menuju kesuksesan tidak selalu mudah. Dan boleh dibilang kalau Anda sukses bukan berarti Anda akan terus-terusan sukses, ya, tetapi itulah kehidupan, ya. Nah, kita akan melewati sebuah proses yang melelahkan, yang membutuhkan kesabaran. Everybody knows. Ya, kecuali kalau pada saat dia jalanin mungkin jadi sabarnya hilang. Ya, nah, ingat, ketekunan dan kegigihan adalah kunci daripada kesuksesan. Baik yang belum sukses ataupun sukses, dia harus tetap teliti, dia harus tetap tekun, dia harus tetap gigih. Ya. Nah, berikut adalah beberapa kisah pengusaha sukses di dunia untuk mengangkat semangat Anda, entrepreneur sukses. Siap nonton? Jadi hari ini saya akan bahas, kalau berdasarkan literaturnya, berdasarkan sources yang saya dapat, akan membahas hanya 10, tapi saya minta kepada yang nyusun materi, tambahin 1 dong, ya kan? Kenapa? Sebagai apresiasi terhadap acara ini. Mari kita masuk materi, kita beriklan dulu. Ya, materi ini sudah direkam dan akan dipostingkan, diedit dan dipostingkan di kanal YouTube, kanal edukasi Handoko Maestro. Silakan subscribe, silakan kasih like, kasih tulis komen, terus kemudian sharingkan, dan kemudian pencet bel agar supaya bisa berjalan dengan baik acara ini secara kelanjutan, dan agar supaya setiap kali ada postingan baru, Anda bisa mendapatkan notifikasi. Ada artikel yang bertulisan atau berasal dari satu sumbernya ada di sini. Ya, 10 entrepreneur sukses, 10 cerita entrepreneur sukses yang diharapkan tentu saja akan menginspirasi Anda. Jadi bahkan saya tambahin jadi 11 ya kalau masih kurang ya.
Baik, kita akan coba lihat apa yang kita akan bahas. Wah, saya ada di depannya ini. Kevin Plank. Plank ya mestinya ya. Menggunakan uang yang dihasilkan dengan menjual bunga di perguruan tinggi, serta kombinasi pinjaman bisnis, kartu kredit, dan tabungan lainnya. Plank mungkin ya, kali ya. Plank, karena ini merancang prototipe untuk kaos sepak bola yang menyerap keringat dengan nama Under Armour dan menjalankan bisnis barunya di rumah neneknya. Ya, saya ingat tuh menjelang pandemi di Mall Kelapa Gading buka outletnya Under Armour. Kebetulan saya punya beberapa celana pendeknya Under Armour ya. Kaosnya rasanya enggak deh, celana yang banyak saya. Tahun 99 Plank menggunakan seluruh anggaran perusahaan untuk memasang iklan di majalah ESPN. Ya, ESPN adalah majalah olahraga. Peruntungannya benar-benar berubah. NFL mulai membeli produk Under Armour dalam jumlah besar, menghasilkan penjualan senilai 1 juta US dollar. Banyak amat. Ya, si Kevin Plank ini perusahaannya terus berkembang dan memantapkannya sebagai penyedia pakaian olahraga terkemuka untuk beberapa tim olahraga terbesar di dunia. Si Plank ini masih CEO dan saat ini mengawasi 20.000 tenaga kerja yang kuat serta mendapatkan tahunan sekitar 5 miliar. Ya. Oke. US dollar. Baik. Yang ini kata yang bikin materi, Pak, bisa nggak kalau nanti yang kedua itu Bapak agak tutupin sendiri dengan badan Bapak. Ups, kenapa sih gitu? Nanti kita lihat ya. Jadi ini si Plank ini, si Plank atau si Plank ini, Plank mestinya ya kali ya. Dia yang jadi CEO-nya Under Armour ya. Anda tahu dong logonya. Tadi saya mestinya kenapa nggak kasih logonya? Nanti kira kita promo Pak katanya. Oke. Karena yang kita promosikan adalah bagaimana perjuangannya. Ingat loh, dari sekarang punya nilai setahunnya 5 miliar dolar. Sementara dulu utang, sementara dulu itu ya tidak ada yang tidak mungkin. Oke, baik kita akan coba lihat. Nah ini saya tutupin mesti katanya, ya enggak tutupin juga nggak apa-apa lah. Sophia Amoruso, ya seorang ADHD ini ada gangguan, ADHD ya. Jadi yang dikeluarkan dari sekolahnya dan menghabiskan ini salah satu ciri dari ADHD adalah tidak bisa konsentrasi. Ya, dikeluarkan dari sekolahnya dan menghabiskan tahun-tahun formatifnya bekerja serabutan seperti di Subway. Ya, Anda tahu kan Subway sebagai outlet makanan. Orang tuanya bercerai, dia pindah ke Sacramento dan bertahan hidup dengan menumpang, mengutil, dan mencuri dari tempat sampah. Kasihan banget ya. Ya, coba bayangkan. I'm sure that yang ada di sini tidak ada satupun yang seperti si Sophia ini. Sampai segitu parahnya. Yang menumpang mungkin adalah ya, ngutil mungkin enggak rasanya, itu mencuri dari tempat sampah apalagi. Nah, ketika dia mulai menjual pakaian vintage dan barang-barang lainnya melalui akun eBay-nya, Nasty Gal Vintage, ya ini nama eBay-nya, pendapatannya kemudian tumbuh dari 223.000 US dollar pada tahun 2008. Bayangkan. Jadi dia melihat ada peluang tentang barang-barang vintage. Oke, dan akhirnya menjadi hampir 23 juta pada tahun 2011 yang membuat dia dijuluki The Cinderella of Tech oleh New York Times. Ya, Anda kita sama-sama tahu kan cerita soal Cinderella gitu ya. Nah ini biarpun kadang-kadang kalau dibahas ini menimbulkan diskusi ya. Jadi Cinderella dari bukan siapa-siapa terus kemudian bisa menjadi princess gitu ya. Ini Cinderella of Tech ya oleh New York Times. Karena dari bukan siapa-siapa, nggak punya apa-apa, terus kemudian akhirnya bisa menjadi kaya raya ya. Meskipun dia telah mengundurkan diri dari CEO Nasty Gal ya namanya dia ya, perusahaan tersebut menghasilkan 20 juta dari penjualannya ke raksasa itu buku ya. Dia dapat duit banyak ya. Pada tahun 2017, Amoruso mendirikan Girl Boss Media, situs web gaya hidup untuk wanita milenial. Ya,
Menarik ya. Jadi dari situasi yang sangat minus, terus kemudian akhirnya bisa ke sana ya dengan melihat peluang ya barang-barang vintage. Ada penggemarnya nggak? Ada penggemarnya ya. Oke, kita akan lanjut. Siapa lagi? Jan Koum. Wah ya, Jan Koum. Waktu mulai dipresentasiin di tim Maestro, ya kan ada Maestro Angels, suka ada ditugasin ya kamu bahas ini, bahas itu buat para Maestro Angels ini di satu sisi ya mereka akan jadi belajar sesuatu gitu kan karena meriset sesuatu. Nah, dan bukan cuma Maestro Angels yang ditugasin riset saja yang akan riset, melainkan juga mereka harus mempresentasikan itu di depan forum para Maestro Angels dan bosnya Angels ya. Dan dari situ belajar gitu loh, belajar semangatnya, belajar apapun juga gitu kan. Nah, ini si Jan Koum ini lahir di Uni Soviet dan pindah sama ibu dan neneknya ke California pada tahun 1992. Ya, usia 16 tahun menjadi pembersih di toko kelontong untuk membantu menghidupi ibunya. Ya. Ini ceritanya memang tragis semua gitu ya. Belajar sendiri cara membuat kode atau melakukan coding dan menghabiskan 9 tahun di Yahoo sebagai instruktur ya. Jadi si Pak Ian ini ya dia dari bukan siapa-siapa benar-benar ya. Terus apa yang terjadi tahun 2009 dia menyadari potensi Apple Store dan menciptakan yang namanya WhatsApp, memanfaatkan kemampuan untuk mendorong aplikasi notifikasi di iPhone dan menjadikan aplikasi itu sebagai alternatif dari pesan SMS tradisional. Yang menarik adalah apa? SMS itu bayar, sementara WhatsApp gratis. Ya, dan praktis. Gratis dan praktis ya. Saya praktis ya jadi sebelum menggunakan WhatsApp itu sebelumnya kan itu WhatsApp gratis ya. Terus kemudian sebelumnya BlackBerry ya itu juga gratis. BBM ya. Terus sebelum BBM saya menggunakan 2 sebetulnya waktu itu SMS 1 dan Yahoo Messenger yang sekarang nggak ada lagi katanya ya. Jadi Yahoo Messenger. Jadi itu ya Yahoo Messenger-nya adalah gratis ya. Jadi nah itu yang terjadi. Nah, WhatsApp sampai hari ini sudah berapa tahun pakai WhatsApp terus ya. Nah, tahun 2014 si Mark Zuckerberg yang punya Facebook itu tertarik Facebook mengakuisisi WhatsApp dengan 19 juta 19 miliar, sorry 19 miliar, dan menunjuk Koum sebagai dewan direksinya. Ini biar nggak kemana-mana juga ya. Mengundurkan diri April 2018, 4 tahun kemudian, ini biasanya ada perjanjian-perjanjiannya, diperkirakan secara pribadi mengumpulkan lebih dari 9 miliar dolar dari eksploitasinya ya terhadap WhatsApp tadi. Tapi tentu saja kita mesti tahu dia jagoan ngoding ya, dan kemudian bisa melihat apa sebetulnya yang dibutuhkan oleh orang sehingga akhirnya apa yang diciptakan tadi bisa menjadi sesuatu yang berarti sehingga dibeli oleh si Facebook. Cerita tentang Mark Zuckerberg saya udah pernah bawakan juga di dalam judulnya Social Network kalau nggak salah ya tentang meskipun di film itu konon kabarnya si Mark Zuckerberg-nya kurang suka karena diambil dari sebuah buku yang diceritakan oleh temannya tapi yang sempat punya konflik dengan dia gitu ya. Tapi silakan dicari di YouTube Andoko Maestro, saya pernah cerita tentang Mark Zuckerberg 2 kali malah. Yang terakhir saya cerita tentang bagaimana dia berubah menjadi Meta. Ya, ada judulnya, ada meta-metanya. Lihat ya di Andoko Maestro. Terus Pierre Omidyar. Pierre Omidyar menghabiskan sebagian besar usia 20 tahunannya dengan berpindah-pindah dari perusahaan pengembangan perangkat lunak. Ya, tahun 95 meluncurkan situs web lelang dan menamakannya sebagai auction web. Idenya adalah menjual barang-barang pribadi yang tidak diinginkan. Tapi tentu saja kalau kita bicara soal lelang, tidak diinginkan tapi bisa mendapatkan harga yang optimal. Saya nggak bisa bilang maksimal karena memang lelang itu tidak akan menghasilkan harga yang maksimal, melainkan yang optimal, yang tertinggi yang diperoleh. Ya kalau kita bisa mengumpulkan peminat banyak, harganya akan menjadi lebih baik. Ya dan ini auction web ini adalah solusi. Kalau dulu tuh ngumumin ya bahkan ada perilaku pelelang yang tidak begitu ini adalah
agar supaya barangnya dianggap nanti nggak laku lelang terus kemudian bisa dibeli oleh yang orang tertentu. Kadang-kadang lelangnya ditaruh di media yang tidak begitu terkenal sehingga orang nggak ada yang lihat, misalnya seperti itu. Ya, ini auction web tidak seperti itu. Oke, apa yang nampaknya tidak berguna baginya menjadi milik yang berguna bagi orang lain. Ya, sama seperti mungkin tadi yang barang vintage ya. Jadi yang mungkin biasa aja di mata kita diposting terus kemudian akhirnya menjadi berarti, berharga dan menjadi uang. Ya, menyadari tersebut semua fokusnya diarahkan ke situs webnya dan tak lama kemudian situs tadi mulai berkembang. Ya, auction web. Beberapa tahun berikutnya, sebelah besar transaksi terjadi setiap hari, Omedia pun mengganti nama situs webnya menjadi eBay. Jadi kalau Anda melihat eBay itu masih masih ada auction ya, karena memang dasarnya dulu adalah auction web ya, eBay. Nah, ada nggak eBay yang tidak auction? Ada juga itu ya, tapi ada yang auction juga. Tahun 2018 kekayaan bersih pribadinya diperkirakan sekitar 11 miliar dolar dan sampai sekarang eBay masih sangat menguntungkan. By the way, apakah Anda pernah pesan dari eBay? Ya, saya pribadi cukup sering pesan di eBay. Kalau tadi ada anggota komunitas Tintin, ada Mang Ariel, ada Rafael Gunawan yang join tadi. Mungkin beberapa barang Tintin saya datang dari eBay, ya, karena termasuk barang yang langka. Oke. Kalau tadi mungkin banyak orang yang siapa dia gitu kan. Kalau ini orang tahu lah ya. Richard Branson, pria yang berprestasi buruk di sekolah, didiagnosis menderita disleksia dan kemudian dianugerahi gelar Virgin pada perusahaan pertamanya. Diduga karena statusnya saat itu sebagai perawan dalam bisnis. Artinya apa? Belum punya pengalaman apa-apa. Ya. Usaha pertamanya mengimpor dan menjual kembali rekaman musik yang sangat menguntungkan selama tahun 1960-an. Jadi dia melihat ada ceruk pasar di sana gitu kan, dan kemudian dia melakukan itu sehingga akhirnya menghasilkan uang ya. Dia juga mengelola majalah Student yang populer. Hasilnya Branson membuka toko kaset khusus di London pada tahun 1971. Ada satu hal yang saya tidak lupakan dari Branson, dan kalau ingat itu membuat saya jadi terharu, adalah ada satu postingannya. Kebetulan saya memfollow si Richard Branson. Itu suatu hari dia itu ibunya seorang pramugari ya, itu yang saya ingat. Terus kemudian ibunya sudah cukup berumur, dan kemudian ditampakkan dari belakang Richard Branson ini sedang menggandeng ibunya. Ya, dan tentu saja ada kata-katanya. Saya pernah bahas ini sebelumnya. Ya, silakan cari juga. Terus mendirikan Virgin Records, mulai dari Virgin Records ya, biarpun orang nanti mengenalnya sebagai Virgin Air ya, menciptakan dan mengembangkan produk jasa di bidang penerbangan, media, minuman, dan transportasi kereta api serta lain-lain. Ya, dimulai dari kegemarannya untuk terkait dengan musik. Kekayaan bersihnya diperkirakan 4,9 M US ya dolar, dan terus-menerus menginvestasikan keuntungannya dari satu usaha ke usaha yang lain. Richard Branson ini menarik ya, ya ada, kalau pengen lebih dalam silahkan meneliti seorang yang namanya Richard Branson ini. Terus yang ini adalah Jay-Z ya. Jay-Z tidak mendapatkan kontrak rekaman besar. Jay-Z menjual salinan rekamannya dari mobilnya sebelum buat label rekaman sendiri pada tahun 1995. Anda pasti tahu dong Jay-Z ini suaminya siapa gitu ya. Oke, keberhasilan di industri musik membuatnya berinvestasi dalam berbagai usaha bisnis, termasuk merek pakaian, real estate. Ini saya punya kok kayaknya gantung, saya pindahin dulu ya. Saya pindahin ke bawah aja deh. Merek pakaian, real estate, klub malam, champagne, cerutu, agen manajemen olahraga yang mewakili beberapa atlet terkenal,
dan memiliki saham utama di waralaba NBA di Brooklyn Nets. Ya, Brooklyn Nets itu tim olahraga, tim basket. Oke, baik. Kekayaan bersihnya yang diperkirakan sekitar 900 juta, sementara istrinya akhirnya dibuka juga istilahnya. Kekayaan diduga 350 juta ya melalui wirausahanya sendiri. Ya, kalau orang melihat ya dia gitu kan, Anda nggak pernah lihat bahwa di belakang itu ada perjuangan. Ya, oke, siapa lagi? Kalau ini udah sering banget muncul si Pak Jack Ma dan sempat pernah hilang gitu karena statementnya dan orang-orang mencari-cari gimana Pak Jack Ma gitu ya. Penduduk asli Hangzhou ini pernah ke Hangzhou ya, kotanya menyenangkan Hangzhou itu. Berjuang untuk mencari pekerjaan ditolak lebih dari 30 perusahaan termasuk KFC. Saya pikir dia rajin juga yang ngitung berapa kali ditolak ya. Saya juga nggak tahu kenapa ditolak-tolak. Tapi katanya 30 perusahaan. Tahun 95 mengunjungi teman-temannya di AS, keberuntungan Ma berubah setelah diperkenalkan dengan internet. Oke. Dia berhasil mengumpulkan 20.000 untuk membangun directory online untuk bisnis Cina, mengambil berbagai proyek pengembangan web tambahan untuk perusahaan Cina dan organisasi pemerintah. Terus apa yang terjadi? Memanfaatkan pengalaman ia kembali ke Cina pada tahun 1999 dan menciptakan pasar online Alibaba. Ya, dan kalau saya biasanya tidak belanja di Alibaba, saya belanja di AliExpress. Ya. Kemudian mengumpulkan 25 M pada penawaran bursa IPO, Initial Public Offering pada tahun 2014. Jumlah tertinggi dari perusahaan yang pernah ada. Luar biasa ya Alibaba. Jack Ma adalah salah satu orang terkaya di dunia dengan perkiraan kekayaan bersih pribadi 43 M US dollar. Sementara grup Alibaba bertanggung jawab atas 9 anak perusahaan besar, di antaranya yang tadi saya sebut AliExpress yang sangat populer. Wih, pelanggan AliExpress. Oke, nah nanti kawan-kawan saya cerita saya ngapain aja sih beli di AliExpress gitu kan. Ya, menarik ya. Oke, lanjut. Marie Kondo. Nah, yang ini di Jepang, Kondo menghabiskan sebagian besar masa kuliahnya untuk merapikan apartemen teman-temannya dan mulai merapikan bisnis konsultasi dan mengembangkan metode KonMari yang sekarang terkenal, yang dirancang untuk membantu orang-orang membersihkan kekacauan dan menjaga rumah mereka tetap rapi. Coba bayangkan nggak? Ya, ini kita ngomong kalau Anda sudah kenal, mungkin Anda sudah tahu ceritanya. Yang belum kenal, orang hobi atau terbiasa untuk merapikan apartemen aja bisa jadi bisnis, bisa ada metodenya gitu kan. Berarti dia tidak hanya sekedar itu, dia menciptakan sesuatu untuk quote unquote dijual. Jadi bayangkan ya, apa saja itu bisa jadi kalau kita itu tekunin dan kemudian kita itu gigih berjuang, kita melihatnya sebagai peluang. Bukannya tidak mungkin, amat sangat mungkin sekali. Kondo melanjutkan untuk membagikan tipsnya dalam buku terlaris The Life Changing Magic of Tie-Dyeing. Coba bayangkan, bersih-bersih, rapi-rapi bisa menjadi bisnis. Yang pertama kali dirilis di Jepang dan kemudian diterbitkan lebih dari 30 negara. Buku tersebut kemudian diadaptasi menjadi serial Netflix yang sukses berjudul Tidying Up with Marie Kondo. Nonton belum di Netflix? Nah, saya pernah ketemu dengan foundernya Netflix ya di Kuala Lumpur. Ya, wow banget deh pokoknya. Ya waktu itu dia udah menjual Netflix-nya. Tapi dia adalah yang menciptakan Netflix. Dia cerita tentang bagaimana Netflix itu dulu ditolak oleh yang namanya Blockbuster, terus kemudian dia suatu hari akhirnya membeli Blockbuster itu, gedungnya Blockbuster, dan dia berfoto di depannya dan dia merasa bahwa dulu saya ditolak, ya nggak dianggap, ngajuin untuk ketemu nggak pernah diajak ketemu, ya itu yang terjadi. 8, Marie Kondo. Siapa lagi? Martha Stewart. Nah, you know Martha Stewart, right? Guru gaya hidup paling terpercaya selama beberapa
dekade. Keluarganya mengajari dasar-dasar memasak, berkebun, membuat kue, dan menjahit saat tumbuh besar di New Jersey. Nah, bayangkan, kekayaannya datang dari mana? Kekayaan, kemampuannya, keterampilannya, kehebatannya datang dari keluarga. Tadi Marie Kondo soal kebersihan, ini soal memasak, berkebun, membuat kue, menjahit. Ya, datangnya dari mana? Dari keluarga. Ya, dia buka bisnis catering yang menunjukkan bakatnya sebagai koki dan juga pembuat roti. Menulis buku pertamanya, Entertaining, judulnya pada tahun 1982 dan menghasilkan lebih dari 77 buku gaya hidup dan majalah populer. Martha Stewart Living. Ya, kesuksesannya menyebabkan banyak penampilan TV, akhirnya mendaratkan acara televisinya sendiri, The Martha Stewart. Ya, menyenangkan sih. Ya, oke. Stewart mendirikan perusahaan Martha Stewart Living Omnimedia pada tahun 1996 yang menawarkan saran gaya hidup di sebuah platform untuk orang-orang di seluruh dunia. Ya, oke. Lanjut, kita masuk ke yang terakhir. Nah, kalau ini everybody knows dia lah ya, dengan kepala botaknya ini. Jeff Bezos setelah lulus dengan jurusan ilmu komputer dari Princeton tahun 1986 salah. Ia mulai bekerja di bidang keuangan dengan cepat menjadi seorang senior wakil presiden di perusahaan hedge fund-nya DE Shaw. Ya. Jadi tidak memulai karir langsung dari entrepreneur, tadi dari pekerja dulu. Si Jeff atau si Bezos ini meninggalkan karirnya yang menggiurkan di bidang keuangan, tahu pangkatnya tinggi ya, untuk membuka toko buku online pada tahun 1995 bernama Amazon.com. Dan Amazon.com saya termasuk pelanggannya yang cukup lama karena saya sangat seorang bibliomania ya. Sebelum memperluas daftar kategorinya dan memperkuat dirinya sebagai pemimpin pasar. Anda bisa mendapatkan apa aja seperti di Amazon.com, tidak hanya buku, padahal awalnya adalah buku. Ya. Terus pada tahun 2013 Bezos meluncurkan Amazon Prime, layanan berlangganan yang populer. Bezos tidak lagi menjadi CEO Amazon per Juli 2021, tapi tetap menjadi pemegang saham terbesar daripada Amazon. Sudah pernah belanja di Amazon? Saya rajin belanja di Amazon, terutama kalau kita dapat order klien. Nah, zaman dulu ya masih belum e-book, masih belum ini amat gitu ya. Itu kita beli bukunya khusus di Amazon. Ya, kalau kita tahu oke ada rencana bahwa oke tahun depan kita suatu hari misalnya buat cerita ya, suatu hari owners daripada sebuah bank terbesar, bank papan atas banget di Indonesia, sedang rajin baca buku tertentu, dan saya cari di Indonesia nggak ada gitu kan, cari di Gunung-gunung Singapura nggak ada, kirim pakai Amazon ya. Nah, jadi apa yang terjadi, yang dia pegang, si ownersnya pegang dengan yang saya pegang sama ya, dan kemudian saya ceritakan bahwa saya punya buku tadi gitu kan, dan saya pelajarin gitu kan. Nah, dengan dipelajarin orang tahu ya, dan kami bikinkan program untuk perusahaan itu. Nah, karena tadi banyak yang saya cerita itu, apa ya? Saya cerita bahwa aku itu menjadi tadi ya Amazon, AliExpress dan sebagainya itu kan saya menjadi konsumernya gitu ya. Maka saya bilang boleh nggak nambah satu gitu kan? Saya tambahkan satu versi saya ya, boleh ya? Siapa kira-kira? Ya. Kira-kira adalah orang yang nyaris setiap hari saya ketemu, bukan. Produknya saya pakai, yaitu dia adalah Eric Yuan, ya. Datang ke AS dari Cina pada pertengahan tahun 90-an, mengajukan visa selalu ditolak, usahanya yang ke-9 disetujui, ya setelah 8 kali ditolak ya. Tapi prosesnya berlangsung 2 tahun Eric Yuan. Ya. Coba deh tebak, silahkan diketik. Eric Yuan bikin apa? Saya pakai sekarang ini. Ayo, Eric Yuan bikin apa? Ya, kita lihat ya di dalam sini ya. Eric Yuan bikin apa? Silahkan ketik. Eric Yuan. Ya, belum ada yang jawab nih. Eric Yuan. Ya, produknya mungkin Anda pakai setiap hari juga, gitu kan, dan menjadi merajalela setelah pandemi ini.
Sudah? Nggak ada yang ngetik nih, yakin Erik Yuan atau mau dengerin saya aja? Baik, Erik Yuan. Sekarang Zoom dipergunakan lebih dari 750.000 perusahaan untuk membuat tim mereka tetap terhubung melalui konferensi video dan audio, ruang kerja kolaboratif, obrolan, dan banyak lagi. For the last 20 months. Ya, 20 bulan terakhir itu saya menjadi pengguna Zoom yang sangat ini. Dari Zoom yang diributkan soal safety, security-nya kurang, sampai terus kemudian Zoom melakukan perbaikan-perbaikan, sampai sekarang menjadi sebuah media yang paling mudah dan bertumbuh, yang termasuk yang paling cepat, bahkan yang pelopornya pun kalah jauh sudah. Pengalaman visa Yuan yang sulit merupakan kenyataan pahit bagi para imigran. Tapi itu juga bukti apa yang terjadi jika Anda gigih dan mau berusaha, meskipun memakan waktu beberapa tahun. Ya, jadi bukannya tidak mungkin, gigih terus berusaha. Ya, wes habis sudah. Teman-teman semua, materi ini direkam dan kemudian dipostingkan di kanal edukasi YouTube Handoko Maestro. Ya, silahkan subscribe. Ya, Anda juga silahkan subscribe juga kanal YouTube Maestro Channels, karena Anda akan mendapatkan materi-materi yang sifatnya inspiratif. Dua-duanya baik buat kita, edukatif dan inspiratif. Jangan lupa adalah nyalakan lonceng atau pencet bel. Ini akan mengingatkan Anda bila ada materi baru yang di-upload. Ya, apa yang kita belajar? Semua pengusaha ini memiliki kesamaan, yaitu tekad. Oke, terlepas dari mereka, tingkat pendidikan mereka, sumber daya yang tersedia untuk mereka, atau bidang di mana mereka menghasilkan kekayaan masing-masing, tapi yang pasti tekad mereka semua kuat. Mereka menciptakan peluang mereka sendiri, ya, dari barang sampah pun dari barangnya itu, melalui kerja keras, kepercayaan diri, dan juga kreativitas. Jika Anda yakin bisa melakukan yang sama, lalu apa yang menahan Anda? Kalimat penutupnya cakep ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Ya, baik teman-teman semua. Bagi Anda yang membutuhkan ini, kami punya Digital Services Maestro. Ya, bisa kontak kami atau kontak Mia di 0858 1-nya 4 kali 2121. Mia 0858 1-nya 4 kali 2121. Ya. Oke. So, pas. Sampai dengan 8:04. Terima kasih teman-teman semua yang sudah dengan setia mengikuti. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Ya, tidak hanya untuk Anda yang mendengarkan, karena Anda bisa membagikan ini kepada orang lain yang membutuhkan. Ya, dan kemudian bisa membawa manfaat menjadi lebih besar lagi. Saya Handoko Wijnawargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating mengucapkan terima kasih. Salam. Thank you.